Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama seperti biasa, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbaharui dan juga berusaha untuk meningkatkan kualitas dari rasa syukur sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan juga inayah ataupun perlindungan yang senantiasa diberikan kepada kita setiap saat, setiap waktu tanpa henti-hentinya. Semogalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan iman dan Islam di dalam kita melaksanakan setiap aktivitas kegiatan kita sehari-hari sebagai apapun kita adanya. Baik pada saat kita melaksanakan tugas di dunia ini sebagai seorang khalifah Allah yang ditunjuk, yang diberikan kepercayaan langsung dari Allah untuk kita memakmurkan dunia ini di dalam rangka saling memberitahukan, saling mengajak dan mengingatkan untuk kita sama-sama kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman Islam pada saat kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Sebab apapun yang diperintahkan oleh Allah tentu itu adalah kebaikan untuk diri kita. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah akan menimbulkan kemudaratan bagi diri kita sendiri. Untuk itu, marilah sama-sama kita memohon kepada Allah agar kita semua diberinya kemampuan secara bijaksana untuk dapat membaca hikmah dari setiap kejadian yang kita alami. Meskipun kejadian itu sulit, pahit bagi diri kita, pahit juga bagi keluarga. Serta semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kita menjalankan setiap ujian yang diberikan dan diberinya kita kekuatan untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan godaan-godaan yang datang. Baik yang datangnya dari luar, khususnya gangguan dan godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama telah kita ketahui beliau merupakan sumber dari semua ilmu dan nur, dan juga merupakan bibit dari semua ma'rifat dan syir. Semoga Allah ridho kepada keluarganya, para sahabat, para ulama, anbiya'i, da'i, dan juga pengikut-pengikutnya yang setia, yang tetap taat mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman seagama, khususnya anggota Majelis Al-Hikam yang insya Allah senantiasa dibimbing dan diberikan rahmat oleh Allah untuk kita menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita. Pada malam hari ini kembali kita ditakdirkan dipertemukan di tempat kita ini untuk sama-sama kembali merenungi dan mempelajari tentang kehidupan.
bahwasanya di dalam kita melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini banyak hal yang kita temui yang seolah-olah yang kita hadapi adalah sebuah permasalahan. Padahal sesungguhnya permasalahan itu adalah satu bentuk yang memang disiapkan oleh Allah agar kita meningkatkan kualitas diri kita. Sebab apa? Yang namanya manusia itu adalah makhluk Allah yang disempurnakan kejadiannya. Nah, untuk menguji seberapa sempurnanya makhluk yang namanya manusia, tentu Allah sudah siapkan banyak sekali ujian-ujiannya, uji materi itu sendiri. Supaya apa? Supaya kita bisa terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu dulu catatannya. Seorang yang memang dia berani menghadapi semua rintangan demi rintangan, dia akan mengalami yang namanya kesuksesan di dalam kehidupan di dunia ini dan juga nanti pada saat di akhirat. Nah, halangan dan rintangan itu yang harus sama-sama kita pahami itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Semua kita menghadapi banyak sekali permasalahan kehidupan setiap harinya. Mulai dari kita bangun tidur, ada orang yang bangun tidur sudah pusing dia memikirkan permasalahan, apakah itu masalah pekerjaannya yang belum selesai, apakah permasalahan perutnya yang belum terisi, apakah permasalahan, semua banyak sekali permasalahan-permasalahan itu. Setiap hari, mungkin hari ini kita bebas memikirkan untuk perut kita karena sudah ada di meja makan. Tapi ada permasalahan yang lain. Dan itu terus. Nggak akan pernah bisa berhenti. Yang namanya kehidupan dunia adalah ujian. Itu kuncinya. Nggak akan terlepas. Setiap detik napas kita berhembus, kita berhadapan dengan permasalahan kehidupan. Nah, yang jadi persoalannya, bagaimana kita bisa menyikapi, mengambil sikap di dalam kita menyelesaikan atau mencari solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu yang harus sama-sama kita coba pelajari di dalam kesempatan malam hari ini, bagaimana kita menyikapi. Sebab apa? Yang namanya ujian itu sudah kita bahas di kajian sebelumnya, itu sudah ada batas waktu. Seperti orang di sekolah, anak-anak sekolah. Ujian matematika itu diselesaikan, selesai nggak selesai kumpul dalam waktu 90 menit, katakanlah. Mau kita selesai dengan nilai terbaik atau tidak kita selesaikan, waktunya sudah selesai, dia pasti selesai. Sama, umpama orang diuji dengan penyakit. Sudah ada kadar waktunya, batas waktunya. Batas waktunya umpama 3 bulan atau 1 minggu. Dia berobat, dia nggak berobat, tiba-tiba sembuh gitu aja. Karena sudah selesai batas masa waktu ujiannya. Nah, yang jadi permasalahannya itu sikap kita menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Itu bagaimana kita menyikapinya. Nah, sikap seorang muslim ataupun mukmin ya di dalam menyikapi setiap aktivitas kehidupan yang berupa permasalahan kehidupan itu, bagaimana dia memacu dirinya sehingga dia bisa terus meningkatkan kualitasnya. Menjalankan aktivitas itu dengan sabar, tabah, rendah hati, dan berjiwa besar. Mengikuti tuntunan dan tatanan. Itu kunci yang paling utama. Seseorang ya, yang aktivitas kesehariannya sebagai pekerja di bengkel,
Setiap hari berhadapan dengan permasalahan yang berbeda-beda. Datang mobil satu, masalahnya engine mounting umpama. Datang masalah satu, masalahnya masalah yang lain-lain. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Karena saking banyaknya dia menghadapi permasalahan, masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, dapat dia 2-3 tahun di bengkel itu, akhirnya dia menjadi seorang ahli. Mobil datang, ini yang rusak nih. Oh ini yang rusak nih. Udah coba bongkar itunya. Kenapa? Karena dia sudah melewati tahapan demi tahapan. Dengan sabar dia tiap hari. Mungkin mengawalinya itu banyak sekali problemnya. Ini kayak mana cara buka bautnya nih. Kuncinya kayak mana. Dalam kehidupan pun sama. Setiap hari kita berhadapan dengan permasalahan yang senantiasa berbeda. Tapi apa kata Al-Quran? Iqra, baca alam ini, baca kehidupan kita. Pola kita seperti apa? Karena itu sudah pernah kita lewati semua. Di kantong kita itu, mungkin kalau yang namanya masalah duit itu, sudah berapa banyak yang seliweran keluar masuk kantong. Walaupun sekarang entah di mana, ya kan? Mungkin ada yang sudah pernah ngantongin duit 1 juta, keluar lagi 2 juta, keluar lagi. Ya artinya permasalahan kehidupan itu yang saya bilang tadi, meningkat. Tapi terus ada. Nah, apa sih tujuan utama dari setiap permasalahan? Adalah bagaimana supaya diri kita tuh meningkatkan kualitas. Kalau kualitasnya tidak meningkat, ya, kita akan sulit menghadapi setiap permasalahan kehidupan itu menjadi sisi negatif semua. Akhirnya membuat kita jadi frustasi. Akhirnya kita nggak bisa melangkah. Akhirnya menyalahkan. Akhirnya tidak bisa bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Banyak sekali permasalahan yang diakibatkan karena kita tidak bisa mengambil sikap yang bijak di dalam permasalahan itu. Yang tadinya niat Allah kepada kita supaya kita bisa menggali sebanyak-banyak potensi di badan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, tapi kalau kita salah menyikapinya akhirnya membuat kita menjadi terpuruk, akhirnya membuat kita jadi bermasalah di pekerjaan, bermasalah di misikat pergaulan, bermasalah di semua. Misikat itu menjadi tertutup. Kenapa itu tertutup? Karena kita salah mengambil sikap. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yang namanya ujian itu tujuannya cuma satu, meningkatkan kualitas seorang hamba tersebut, seorang manusia. Diberikan ujian sakit, bagaimana dia mengelola dirinya. Dengan dia sakit itu, dia memperbanyak istirahat mungkin, memperhatikan letak sakitnya di mana. Kenapa? Karena sebelum dia sakit, dia sembarangan aja, pakai aja badan itu. Sedangkan badan itu juga punya hak, sehingga dikasih yang namanya penyakit. Supaya apa? Supaya manusianya tadi mungkin tadinya kurang vitamin, ini akhirnya beli vitamin yang banyak. Mungkin tadinya kurang makanan yang berprotein bagus, ini akhirnya makan yang punya protein. Sehingga badannya pun menjadi lebih sehat lagi. Sehingga badannya menjadi lebih baik lagi. Sama kayak bengkel tadi. Ya mungkin orangnya nggak pernah ngecek ke bengkel selama ini, tahu-tahu rusak aja. Dengan rusak itu akhirnya apa? Akhirnya diperbaiki. Akhirnya dicek, oh ternyata ininya rusak. Oh ternyata kalau ini kemarin nggak ini, akhirnya bisa lebih parah lagi. Bersyukur ketahuan di titik ini. Tujuan dikasih tahu rusak itu di mana, bukan berarti Tuhan itu nggak sayang. Tujuan seorang tukang bengkel itu ngasih tahu sama pemilik mobil ini rusaknya ini, itu bukan karena
supaya ini bisa segera diperbaiki. Bukan malah ngeluh. Datang tukang bengkel, oh ininya rusak. Oh ya udah makasih ya, dikasih tahu rusaknya di mana. Gimana caranya saya berusaha supaya ini bisa diperbaiki. Itu sikap yang bijak. Tapi kalau sikapnya nggak bijak, dikasih tahu mana rusaknya, Allah rusak-rusak, masih bisa dipakai kok. Ya akhirnya tambah hancur. Coba kalau si pasien bengkel tadi itu berpikiran negatif, dasar bengkel ini maunya begini, bilang rusak-rusak aja supaya saya begini. Akhirnya apa? Mobilnya tambahan. Sama dengan permasalahan tadi, dikasih masalah sama Tuhan, dikasih tahu dan diingatkan ada masalah itu supaya kita memperbaiki badan kita. Kenapa? Nanti ada permasalahan yang harus kita hadapi itu yang membutuhkan kondisi yang prima, kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Nah, kalau badan kita ini nggak dijaga, masa waktunya nanti mungkin kita tua, harusnya sudah bisa tingkat aktualisasi diri kita kepada Allah, yang mana urusan ke anak mungkin sudah nggak terlalu ini lagi, urusan kedua ini sudah nggak, tinggal ke Tuhan, itulah puncak aktivitas kita, badan kita sudah loyo, karena nggak pernah dipakai, nggak pernah diperbaiki tadi. Padahal di titik itulah kalau mau sebanyak-banyaknya kita melaksanakan ibadah, karena sudah nggak terlalu banyak lagi, pikiran dunia sudah mulai sedikit. Jadi hikmah-hikmah yang sesungguhnya ketika dikaji lebih mendalam, Allah itu punya tujuan. Segala sesuatu yang diberikan Allah pasti punya tujuan, dan tujuan Allah pasti baik untuk diri kita. Tapi sikap kita yang merubah itu menjadi negatif. Maka tuntunan kita harus berpikiran berprasangka baik kepada Allah. Itu poin yang pertama yang akan kita sama-sama perbaiki di dalam keseharian kita. Nah, ketika kita sudah mempelajari tujuan hidup kita itu tidak lain melaksanakan pengabdian. Pengabdian di sini baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba. Kalau sebagai khalifah itu kita melaksanakan aktivitas yang saya bilang tadi, sebagai apapun kita, mau dia pekerja, pegawai, mahasiswa, atau siapapun diri kita, melaksanakan tugas mewakili Tuhan, artinya membantu orang banyak, ya itu tujuan diri kita mengabdi itu harus lurus karena Allah yang memerintahkannya. Begitu juga pengabdian kita sebagai seorang hamba itu harus mutlak hanya karena Allah, tidak boleh ada yang lain selain daripada Allah. Supaya diri kita itu menjadi merdeka, supaya diri kita itu menjadi nyaman. Sebab apa? Kalau kita berbuat sesuatu enggak karena Allah, benar-benar enggak karena Allah, pasti akan membuat kita menjadi kecewa. Pasti kecewa. Mau dia orang tua kita, mau dia anak kita, mau dia adik kita, siapapun. Dan itu sudah dicontohkan daripada para nabi dan rasul. Ada yang orang tuanya sampai akhir hayatnya para nabi dan rasul itu nggak mau masuk Islam, ada. Ada yang istrinya mengingkari kenabiannya, ada, nggak mau ngikut. Ada yang anaknya, artinya kan semuanya itu membuat kita menjadi kecewa. Dan kita juga nggak boleh terikut di dalam permasalahan itu. Karena itu termasuk dalam kategori riya yang tersembunyi. Dan ini banyak sekali yang kita temui di dalam aktivitas keseharian kita. Kita mau berbuat baik sama istri kita, ternyata sikap dia sama kita nggak sesuai maunya kita. Nah, kalau kita tidak benar-benar karena Allah, kita pasti kecewa. Itu efek daripada menginginkan pandangan lain daripada pandangan Allah. Kita nggak pernah jujur sama diri kita. Kita nggak pernah ikhlas di dalam kita melaksanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Akhirnya menderita, kacau kita. Mau nolong adik kita,
dia punya masalah, saya mau nolong adik saya lah. Itu nggak cukup sampai di situ. Kalau cukup sampai di situ aja, adik kita yang kita tolong tadi belum tentu dia sesuai maunya kita. Atau anak juga sama. Anak saya udah saya sekolahin, sudah saya beginiin, sudah saya begituin segala macam, udah kasih terbaik, masih juga kayak gini kelakuannya segala macam. Oh, berarti kita melaksanakan itu belum murni karena Allah. Akhirnya menyimpan yang namanya kekecewaan. Akhirnya menjadi satu penyakit di badan kita. Mulai nanti jadi entah bisa larinya ke darah tinggi, bisa larinya ke kencing manis, bisa macam-macam. Dari satu hal kecil penyakit yang ada di badan kita. Apa itu? Riya. Minta diakui, minta diperhatikan. Itu yang harus kita bebaskan diri kita. Lepaskan semua belenggu itu. Terhadap siapapun, walaupun itu orang tua kita, kalau kita mau memberikan sama orang tua kita, walaupun cuma segelas air aja, ya sudah murni. Ini karena perintah Allah yang memerintahkan saya berbakti kepada kedua orang tua. Sudah berikan. Walaupun kata orang tua, Allah cuma air putih aja kamu ini. Bo, ya kasih yang lain toh. Nah, kalau kita murni, kita akan senang dengan kata-kata itu. Kenapa? Berarti Allah itu sudah mau membalas sama kita itu sesuatu yang terbaik. Nggak diizinkannya hambanya ini tadi membalas kebaikan kita. Itu kalau kita memahami hikmahnya. Tapi kalau enggak, orang yang udah saya tolong, udah saya kasih, kok kayak gitu, nggak terima kasih bener ya. Nah, itu kita masih banyak terlibat di dalam riya tadi. Kita masih butuh pandangan orang. Masih butuh kata-kata seseorang, terima kasih ya. Oh, ini begini ya. Cukuplah Allah saja yang menjadi penolong kita. Cukuplah Allah saja yang mengetahui niat baik kita. Cukup dengan Allah aja. Kata Allah, emang saya nggak cukup untukmu, wahai hambaku. Sehingga kamu masih butuh penilaian orang lain. Ini kita masih banyak terlibat, sehingga badan kita ini hancur. Kebaikan yang kita lakukan ketika masih ada riya di dalamnya, ya itu kebaikan tuh hilang kebaikannya. Bahkan bisa jadi minus kalau diungkit-ungkit terus. Kekesalan tadi itu minus. Minus ini mana pengaruhnya ke badan? Sakit kepala, iya. Nggak nyaman badannya, iya. Itu kan jadi minus. Padahal tadinya sesuatu yang baik. Banyak kita kecolongan di sana. Kita masuk kepada kajiannya malam ini. Hikmah 171, ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Beramal di muka orang untuk dilihat orang itu riya yang terang dan jelas. Ini kalau di depan orang itu riya yang jelas, yang terang. Tapi beramal sendirian, tidak ada orang yang mengetahui, lalu ingin disanjung, dihormati, bahkan jika ada kebutuhan, supaya lekas orang membantu kepadanya, atau bila membeli sesuatu supaya dikorting harganya, dan sekiranya ada orang yang tidak hormat padanya, ia mengharap semoga terkena siksaan atau balasan Allah. Ini termasuk riya yang samar. Rasulullah SAW bersabda, syirik itu ada yang lebih samar dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Dan riya termasuk dari syirik yang samar, yaitu beramal tidak karena Allah. Di poin beramal tidak karena Allah ini tadi, ya merupakan satu perbuatan syirik. Dan itu sangat dibenci oleh
Allah. Kenapa? Yang saya bilang tadi. Ketika Allah sudah mau membalas kebaikan kita, ketika Allah sudah mau memberikan cintanya kepada kita, tapi kita masih membutuhkan dari yang lain, mendua di sana. Maka kata Allah, apa tidak cukup balasan dariku bagimu, wahai hambaku? Di situ kita tidak sabar. Mendapatkan balasan itu kita tidak sabar. Harusnya kita belajar seperti orang bengkel tadi, yang mungkin tiap hari menghadapi setiap permasalahan, sehingga dengan kesabarannya dia mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan, menjadi seorang ahli di dalam bidangnya. Begitu pula seorang ahli ibadah ataupun seseorang yang mengabdi. Ibadah di sini karena kita sudah mengkaji dua bentuk ya, baik ibadah yang sifatnya langsung ya, ataupun ibadah-ibadah yang sifatnya ruhaniyah. Karena ada yang sifatnya langsung, contohnya kayak sholat ataupun berbuat kebaikan yang lain, itu yang langsung. Ada yang ibadah itu yang secara ruhani, masuk ke dalam inti daripada ibadah. Nah, ini harus terbebas daripada yang namanya riya. Nggak boleh ada terselip sedikit pun riya. Kadang-kadang secara umumnya benar kita sudah sedekah, ngasih ke masjid. Orang nggak ada yang lihat, ditutupin begini. Saya 50.000. Bertak di hati kita itu, ruhnya kita, itu aja sudah riya, walaupun orang nggak ada yang melihat. Ataupun sudah berdetak di dalam hati kita, mau nyumbang masjid 50.000. Ya, sebelum kita sholat Jumat. Ini sering dijelaskan oleh almarhum guru kita dulu. Begitu mau engkol motor, minyak kita udah ngeres. Kita kurangin buat beli minyak, kita kurangin buat beli rokok. Akhirnya tinggal Rp1.000 masuk ke sana. Itu nggak beramal benar-benar karena Allah. Tapi kalau benar karena Allah, mau apapun hasilnya, ya sudah. Karena ini perintahmu ya Allah. Karena ini detak hati ini, memang saya mau menolong seseorang ini, ya sudah, saya pasrahkan. Kenapa? Jangankan cuma menolong dengan harta yang gak seberapa ini. Semuanya pun akan kuserahkan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Harusnya itu kita pasrahkan. Sudah, serahin aja. Mau dia apain, kayak mau dia baik sama kita, mau nggak baik sama kita. Ini kalau udah berbuat baik, yang orang itu lupa negur kita, lupa deh, kemarin begitu susah, datangnya ke sini. Bila udah nggak susah lagi, melengos saja dia nggak datang-datang. Seolah-olah kalau kita sudah nolong dia tuh harus benar-benar hormat sama kita. Enggak juga, biasa aja. Bahkan kalau orang yang paham, misalkan kita udah nolong nih, tahu kita mau main ataupun mau ke tempat dia, biasanya disiapin sesuatu. Orang itu nggak akan mau datang ke sana. Akhirnya apa? Yang tadi ditolong ini kesel. Nah, justru kekesalan itu lebih baik bagi seorang yang paham ini tadi. Kenapa? Karena dia nggak mau dibalas cuma dengan urusan dunia yang kecil itu. Karena dia sudah tahu balasan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang ditolong tadi. Nah, di situ yang harus sama-sama kita renungkan di dalam kehidupan keseharian kita. Ada sisi yang hilang di dalam ibadah kita itu. Kita menghilangkan Allah. Kita lebih percaya balasan makhluk daripada janji Allah. Keyakinan kita sudah mulai terkikis. Sehingga ya kehidupan kita ya begini-begini aja, nggak akan pernah
meningkat kualitasnya. Apa sih yang ditingkatkan kualitas dari permasalahan-permasalahan itu? Tidak lain adalah ilmu dan iman yang membuahkan sebuah keyakinan. Karena yang meyakini bahwasanya manusia itu mampu melaksanakan kegiatan di dunia ini, yaitu Allah yang memberikan garansi. Padahal malaikat saja sudah ragu. Ya Allah, dengan kau ciptakan yang namanya manusia ke muka bumi ini akan membuat kerusakan, kata malaikat. Tapi kata Allah apa? Aku lebih tahu daripada engkau, wahai malaikat. Allah aja yakin sama kita. Allah lebih dulu kepada kita, mengingat kita. Tinggal kita menyambut cintanya Allah. Tinggal kita menguatkan keyakinan kita kepada Allah. Kita nggak bisa merubah hidup kita. Nggak bisa. Tapi kalau Allah sangat bisa sekali. Tapi sayangnya karena sifat yang namanya riya itu melekat di dalam diri kita, ya, kita tidak pernah meningkat kualitasnya. Kita hanya berpandangan kalau 1 tambah 1 itu 2. Kalau saya buat begini, kalau saya nanam padi, dapatnya padi. Kalau saya nggak nanam, saya nggak punya makanan. Tapi kalau orang yang punya keyakinan kepada Allah, dia nolong orang aja, terserah lah. Dari nolong orang, dia nggak pernah nanam padi, tahu-tahu ada yang nganterin padi. Main ke tempat orang, habis dia cuma sekedar cerita-cerita aja, nggak pernah nanam kopi, nggak pernah buat kopi, dibuatin kopi. Kenapa? Siapa yang menyiapkan itu semua? Balasan itu adalah dari Allah. Maka sebaik-baik balasan datangnya dari Allah. Nah, di dalam riya yang tersembunyi itu menjadi sebuah penyakit baik secara jasmani maupun secara ruhani. Secara jasmani yang diakibatkan oleh riya itu mengakibatkan penyakit-penyakit kronis. Kalau secara ruhani menyebabkan kita kehilangan yang namanya keyakinan kepada Allah itu sangat parah sekali akibat daripada riya. Maka riya itu termasuk golongan dari syirik yang harus kita hilangkan di dalam keseharian. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan kehidupan kita itu yang sesungguhnya menjadi permasalahan itu karena terlibat riya di dalamnya. Yang harusnya itu tidak menjadi sebuah problem, nggak menjadi sebuah permasalahan. Kerja, kalau kerja kita itu benar karena Allah, datang ke tempat pekerjaan, ya sudah, yakin aja. Walaupun orang yang tempat kita kerja itu pelit ataupun gimana pun juga, ya kalau keyakinan kita sudah mulai bagus, Allah kasih kok dari tempat-tempat lain. Ini kan banyak nih, ini mungkin kerja di perumahan, ini mungkin kerja di bengkel, ini mungkin kerja swasta, segala macam. Kalau cuma mengandalkan gaji, nggak cukup. Tapi begitu punya kebutuhan, karena kita di sana ya sudahlah istiqomah, bekerja itu karena sudah diniatkan dari awal dibimbing itu melaksanakan perintah Allah. Begitu ada satu kebutuhan, Allah kasih jalan yang lain. Entah dapat dari bonusan lah, entah dapat dari sasaran mana, terserah lah. Itu cara Tuhan mengatur kehidupan kita. Maka kita nggak bisa hanya berpandangan kepada dunia ini aja. Nggak bisa melihat kepada aktivitas dunia ini aja, yang saya bilang tadi. Orang nanam padi, ya dapatnya padi. Belum tentu. Kalau niatnya tuh benar-benar karena Allah, mungkin dia bisa dapat yang lebih daripada padi. Nah, sifat riya ya di sini dijelaskan itu bisa menghancurkan kebaikan di dalam diri kita. Yang tadinya mungkin Allah sudah mau turunkan kepada kita itu sesuatu yang besar,
karena ada sifat riya di dalam diri kita sehingga tertunda ataupun menjauh. Kita mungkin banyak keinginan. Kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah sholat, kita sudah minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah semua permasalahan kehidupan segala macam. Allah sudah mau kasih itu semua. Tapi begitu dilihat, kok perbuatannya ini yang diharapkan bukan karena keridhaanku aja. Dia mengharapkan, justru yang diharapkan itu masalah dia selesai. Padahal sudah kita kaji, yang namanya ujian itu, yang namanya masalah, itu ada batas waktu. Pasti akan selesai. Tapi di dalam penyelesaiannya itu yang kita butuhkan adalah keridhaan dari Allah. Untuk apa saya sakit? Kalau sakit saya itu mendatangkan murka Allah. Untuk apa saya berusaha menjadi sehat ketika nanti sehat saya itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah? Yang kita inginkan di dalam kita menjalankan fase kita sakit ataupun bermasalah itu mendapat ridha Allah, karena kita tetap berkeyakinan kepada Allah. Ini merupakan satu ujian yang mana Allah akan menyiapkan balasan yang terbaik kepada diri kita. Ketika semua ujian sudah kita lewati, kita sudah ditempa, sudah diberikan pendidikan kilat dengan masalah-masalah itu, kita akan menjadi manusia yang jadi lebih baik. Itu ridha Allah. Begitu juga nanti pada saat sudah melewati itu semua, kita menjadi sukses. Kita tidak akan pernah lupa dari mana kesuksesan itu berawal. Dari banyak sekali melaksanakan permasalahan demi permasalahan. Sehingga kesuksesan kita tidak membuat kita menjadi lupa diri. Sehingga kesuksesan kita membawa kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Sehingga kesuksesan itu juga mendatangkan keridhaan dari Allah. Nah, itu sedikit kajian ya, yang harus sama-sama kita pahami bahaya daripada riya ataupun syirik. Baik riya yang terang-terangan maupun riya yang tersembunyi di dalam diri kita. Itu harus kita singkirkan semuanya. Dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan, bebaskan permasalahan itu dari sifat yang namanya riya. Mengharapkan sesuatu selain daripada keridhaan Allah. Apapun itu. Mulai dari melek mata sampai kita tutup mata, itu harus terbebas dari yang namanya riya. Karena kalau ada riya di dalamnya, berarti ada penyakit. Kalau ada penyakit, jalannya tidak akan sempurna. Apapun itu. Berumah tangga, hubungan suami istri. Kalau masih memandang, kamu ini, kalau nggak saya, kalau nggak begini, kalau nggak begitu, itu masih berpenyakit. Yang benar gimana? Oh, saya punya salah. Dek, kamu punya salah. Kata Allah begini, yuk kita sama-sama perbaiki. Baru dia meningkat. Ada kualitas di sana. Dalam berusaha juga sama. Ada yang salah. Saya terlalu menggebu-gebu. Saya pengen punya lahan di sana. Pengen segera. Padahal niat awalnya tadinya bagus. Mungkin ditunda sama Tuhan. Karena biar lurus dulu niatnya. Kenapa? Banyak peristiwa itu yang akhirnya membuat kita tuh jadi kacau. Energi positif di badan kita itu berganti menjadi energi negatif. Belum aja kita berangkat, kita sudah pening duluan. Padahal niatnya kita mau berangkat tadi supaya menjadi lebih baik. Ini belum berangkat aja kok kita sudah pusing. Kenapa? Bebaskan dulu dari semua sifat itu. Ya Allah, mau dimanapun, minal masjid ilal masjid, dimanapun bumi Allah itu tempat aku sujud. Tempat aku beribadah, tempat aku mengabdi kepadamu, ya Allah. Jadi kalau di sini kita bahagia karena melaksanakan perintah Allah, meskipun dalam keadaan sempit, pun kalau nanti diizinkan pergi ke tempat yang lain,
yang mungkin bisa menjadi lebih lapang harapannya, itu juga tetap menjadi keridhaan daripada Allah. Jadi semua sisi itu harus bebas dulu diri kita, bebaskan diri kita dari semua sifat yang membelenggu, baik secara lahir maupun secara batin, dari sifat yang namanya ria, sehingga kita bisa merdeka, sehingga kita bisa jujur sama diri kita. Kalau memang kita nggak suka, katakan kita nggak suka, bukan karena nggak enak sama si A, nggak enak sama si B. Kenapa nggak sukanya? Mungkin yang tidak kita suka itu memang itu dibenci oleh Allah. Kamu tuh nggak boleh begitu, kamu harusnya seperti ini. Ingatkan, karena ada tugas kita saling mengingatkan. Setelah kita ingatkan, sudah cukup. Apapun tanggapannya, senyumin aja. Kenapa? Saya mengingatkan itu karena perintah dari Allah. Jadi nggak ada beban, merdeka kita. Ini kan yang ngebuat beban itu kan karena kita tidak merdeka melaksanakan sesuatu, itu masih khawatir pandangan seseorang itu nggak baik sama kita. Ya, padahal kuncinya ketika kita sudah berbuat kebaikan, orang itu membalas sesuatu yang tidak baik kepada kita, itu ada kunci dari Tuhan. Harusnya kita senang. Kenapa? Oh, berarti Allah itu ngasih yang lebih baik daripada balasan orang ini, yang cuma sekedar ngasih ucapan terima kasih. Maka di dalam dimensi spiritual, kedekatan kita kepada Allah, kita harus lebih banyak mengenal cara Tuhan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau nggak, kita nanti salah kaprah, berburuk sangka. Maka di dalam pelajaran hikam pada malam hari ini, ya sama-sama kita kembali kepada ajaran, ya, menghilangkan sifat riya itu, supaya kita bisa lebih mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita sudah mengenal permasalahan badan kita, sudah mengenal cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita, kita melaksanakan takarub ataupun pendekatan kepada Allah itu bisa menjadi lebih nyaman lagi, bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu harapannya. Mungkin mudah-mudahan yang sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga pada kesempatan malam hari ini Allah ijabah keinginan kita semua untuk menjadi seorang hamba yang terus bisa senantiasa mendekat dan terus mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan keridhaannya baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.